Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga detik ini, hingga hari ini masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan, terutama bagi kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian tidak lupa juga marilah bersama-sama kita panjatkan keharibaan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam kepada beliau, karena berkat beliau maka kita bisa mengenal Islam, dan insya Allah kita akan bersama-sama bersama beliau dengan para pengikutnya di yaumul hisab kelak. Amin insya Allah. Baiklah, sebelumnya gimana kabar kalian, anak-anakku, siswa dan siswi SMK 1 Sawit? Bapak berharap tentu kalian dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, meskipun kita tahu bersama, kita maklumi bersama bahwa kita dengan segala keterbatasan kita kali ini, dengan adanya COVID-19 ini, maka membuat semuanya ataupun agenda yang sudah ada menjadi agak sedikit berantakan. Tetapi marilah kita ambil hikmah dari itu semua. Ya, gimana kabar kalian? Gabut? Ya, tentu Bapak bisa memaklumi, gabut memang. Seharian di rumah, bangun tidur lagi mungkin ya. Nah, mungkin itu bisa menjadikan kita, kalau nggak ada kegiatan, menjadi gabut. Bukan hanya kalian, para guru-guru pun demikian. Dari suasana kita belajar, tapi menjadi suasana yang bekerja dari rumah. Itu adalah membuat pola kita berubah. Tapi biarlah, jangan kita teruskan kegabutan kita. Biarlah cukup yang gabut itu adalah Dilan saja. Kenapa? Dilan kan gabut dengan Milea. Cukup Dilan saja yang gabut, maka kita tidak perlu gabut. Kita sebagai orang Islam harus bisa menghilangkan kegabutan tersebut. Oke? Baik, pada kesempatan yang baik ini Bapak ingin sedikit menyampaikan dua kata. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita sekalian. Bapak sampaikan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh akan kami uji kepada mereka dengan bermacam sedikit atau mungkin ya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Tetapi berikanlah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Pada kesempatan yang baik ini, maka izinkan Bapak menyampaikan sesuatu hal yang mungkin gak jauh-jauh terkait dengan apa yang sedang terjadi pada kita, terkait dengan COVID-19 ini. Berkaitan dengan ayat yang Bapak sebutkan tadi, bahwa segala sesuatu yang terjadi di diri kita, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak lain, tidak lari terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari dedaunan yang jatuh, mulai dari bunga-bunga yang dahulunya bermekaran indah, kemudian layu, kemudian jatuh, sampai ke kita sekarang ini, sesuatu yang sebetulnya kecil tetapi sangat mengganggu, sangat menakutkan, menjadi momok bagi semuanya, yaitu COVID-19 ini. Maka di balik itu semua, di balik setiap kejadian,
di balik setiap musibah pasti ada hikmahnya. Maka kewajiban kita sebagai manusia yang Allah berikan akal, Allah berikan nurani, kewajiban bagi kita adalah untuk mencari hikmah dari balik itu semua. Setiap kejadian yang terjadi ini sudah pasti adalah kehendak Allah. Maka sikap kita sebagai seorang yang beriman adalah menyikapinya dengan baik, menyikapinya dengan akal yang sehat, bukan menyikapinya dengan cara-cara yang brutal. Kita bisa melihat di media sosial, pemberitaan di dunia barat, dunia non-Muslim istilahnya, banyak orang menyikapi COVID-19 ini dengan cara yang luar biasa panik. Di pemberitaan banyak kita baca mereka saling berebutan makanan, saling baku hantam hanya gara-gara tisu, kekurangan hand sanitizer, kemudian mereka saling berebut, baku hantam terjadi. Kriminalitas, bahkan yang paling menyakitkan adalah mungkin terjadinya rasisme brutal. Kita tahu wabah COVID-19 ini berasal dari Cina yang kemudian menjadi stigma dunia bahwa virus ini dibawa oleh orang Cina, sehingga ketika ada orang Cina dimanapun, bahkan ada yang di satu negara sampai tega menghabisi orang Cina. Nauzubillah min dzalik. Terkait dengan bahasan Bapak di awal, maka pembahasan pada pagi kali ini Bapak sampaikan adalah terkait dengan apa sih hikmah di balik COVID-19 ini bagi kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berislam. Bapak rangkum ada beberapa hal, 4 hal. Yang pertama adalah satu, COVID-19 ini merupakan ajang pembuktian nyata tentang kebenaran Islam. Dalam hal apa? Dalam hal tentang kebersihan. Kita tahu dalam sebuah hadis, terlepas dari sahih atau tidaknya, karena ini merupakan masih ranah ikhtilaf atau perdebatan, tapi terkait dengan konteksnya ini sungguh sangat bagus, yaitu satu hadis, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Betapa ini mengajarkan kita tentang kita sebagai orang Islam mesti memperhatikan diri kita, kebersihan diri kita. Kita bisa lihat sajalah dalam keseharian kita. Kita diwajibkan oleh Allah setiap hari 5 waktu untuk mengcalling Allah, untuk menghubungi Allah. Tapi tidak serta-merta boleh. Kenapa? Ada syarat untuk kita bisa menemui Allah. Syaratnya adalah hati kita harus suci, raga kita harus bersih. Kita dalam sholat diwajibkan untuk berwudu. Berwudu adalah mencuci anggota badan mulai dari tangan, membasuh kepala, kaki, dan sebagainya. Itu adalah satu bukti nyata bahwa kita di dalam Islam diajarkan tentang betul-betul memperhatikan tentang kebersihan. Itu satu hal tentang kebersihan. Kemudian hal yang lain lagi adalah tentang makanan. Tidak hanya dituntut tentang kebersihannya. Dalam Islam, apapun yang masuk ke dalam mulut kita, apapun yang masuk ke dalam perut kita, diwajibkan adalah hal atau barang yang halal lagi thayyib. Tidak cuma halal tetapi juga thayyib. Thayyib itu apa? Termasuk di dalamnya adalah kategori bersih. Jadi jelas dalam Islam hampir semua aspek diperhatikan, terutama dalam kebersihan ini. Maka dari COVID-19 ini merupakan wujud nyata tentang pembuktian Islam. Islam sedari mungkin sudah diajarkan tentang kebersihan. Kemudian pada hikmah yang kedua, itu merupakan satu pernyataan betul bahwa Allah menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun
tidak ada satu negara pun, kelompok apapun yang bisa menandingi Allah. Kita sering mendengar di dalam kajian ceramah, pengajian misalnya, disebutkan oleh kiai-kiai tersebut bahwa dahulu ada kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Lut, mereka begitu pongah dengan kesukuannya, sombong dengan, tetapi dalam sejarah Al-Quran jelas semuanya sirna, musnah, tidak lepas dari ketentuan dari Allah. Maka kita kaitkan dengan yang sekarang. Kita lihat sendiri kemarin, ya bukan karena kita rasis, ada satu negara yang presidennya bahkan pernah mengatakan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa meluluh lantakkan negara ini. Dengan pengahnya dia berkata begitu. Tapi apa? Kita tahu COVID-19 pertama kali muncul di negara tersebut, yang akhirnya kita bersama bisa menyadari, oh ternyata begitu mudahnya Allah membalikkan itu semua. Kemudian hikmah yang ketiga adalah ini COVID-19 ini menunjukkan betapa lemahnya posisi kita di hadapan Allah. Kita adalah manusia, makhluk. Makhluk itu adalah yang diciptakan. Sedangkan Allah adalah sang Khalik, sang pencipta. Jelas bahwa ini adalah satu derajat yang berbeda. Maka tidak selayaknya bagi kita untuk bersikap sombong. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam Al-Quran. Misalnya ada raja di raja yang sangat absolut, Firaun, yang sampai saat ini tidak terbantahkan kekuasaannya. Kemudian ada Haman, ada lagi Korun. Korun yang kita kenal adalah seorang hartawan sangat kaya raya. Coba bayangkan saja, bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwa kuncinya saja dipikul beberapa orang nggak kuat. Itu kuncinya, kunci yang hanya untuk menyimpan harta. Itu jelas berarti kan menunjukkan betapa hartanya sangat banyak. Sedangkan kita, apakah kita ada levelnya dibandingkan mereka? Nggak ada, jauh. Ya. Kita cuman alah seperti apalah. Maka kita yang nggak ada bandingannya dengan Qarun, dengan Fir'aun, kenapa kita mesti sombong? Sedangkan Qarun, Fir'aun aja akhirnya pun lenyap, musnah karena kesombongannya. Maka sudah selayaknya kita sebagai manusia yang lemah ini tidak perlu sombong. Baiklah, Bapak lanjutkan anak-anakku, siswa dan siswi SMKN 1 Sawit, pada hikmah yang terakhir, bahwa COVID-19 ini adalah ajang bagi kita, momen bagi kita untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, ajang untuk tawakal, pasrah kepada Allah, bahwa kita yakin bahwa semua ketentuan ini terjadi hanya karena kehendaknya. Maka terkait dengan yang sudah tadi Bapak sampaikan, mesti kita berpikir sehat sebagai seorang yang beriman, sehingga ketika kita menyikapi hal ini tentu dengan rasio yang sehat juga. Ya, tidak perlu kita dengan cara-cara yang orang luar tunjukkan, dengan cara berebut makanan, dengan cara menimbun makanan, dengan cara sikut sana sikut sini, tidak perlu. Bahkan alhamdulillah untuk kita di negara kita yang Indonesia tercinta ini, yang alhamdulillah mayoritas muslim, bahkan tidak terjadi itu semua. Yang terjadi apalagi di bulan Ramadan ini, kita lihat bersama-sama banyak yang justru malah saling berbagi makanan. Nah itulah, semoga itu bisa menjadikan inspirasi bagi kita juga selaku siswa dan siswi SMKN 1 Sawit. Jadi harapan Bapak, apa yang Bapak sampaikan ini tidak cuman mampu kalian dengar, mampu kalian serap, tetapi juga bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian